Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk part ketiganya teman-teman. Nanti ditunggu saja part selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk dan terdiri dari berbagai keragaman baik adat, budaya maupun agama. Keberagaman tersebut bisa menjadi modal penting untuk membangun bangsa Indonesia, namun di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi bangsa. Oleh sebab itulah Bhinneka Tunggal Ika menjadi komponen penting yang masuk empat dalam pilar negara. Hal tersebut karena Bhinneka Tunggal Ika apakah sebagai semboyan negara Indonesia, sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, sebagai visi dan misi bangsa Indonesia, menjadi bagian sejarah lahirnya bangsa Indonesia, atau menjadi unsur lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ini jawabannya adalah B ya. Salah satu alasan utama mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah semboyan ini mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Semboyan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang atau pemecah, melainkan menjadi pemersatu seluruh perbedaan yang ada. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini saat ini dengan masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat derasnya arus globalisasi sedikit banyak mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan dengan cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif maupun negatif. Berikut ini cara yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengatasi dampak negatif globalisasi budaya adalah: apakah menolak budaya asing yang masuk ke Indonesia, meyakini budaya Indonesia adalah budaya terbaik dan budaya asing sangat berbahaya, mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya Indonesia, menutup diri dari arus globalisasi budaya, atau menggunakan teknologi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya Indonesia. Kasus pada soal di atas adalah terkait dengan globalisasi budaya, di mana dengan adanya globalisasi banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Terkadang budaya asing yang masuk menimbulkan efek negatif nih bagi generasi muda. Hal ini disebabkan salah satunya karena generasi muda lebih tertarik dengan budaya asing karena tidak mau mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Oke, lanjut nomor 3. Di sini dengan perkembangan korupsi, KPK juga harus mampu beradaptasi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, KPK mengeluarkan roadmap pemberantasan korupsi dari tahun 2022 hingga 2045. Adapun yang menjadi isi penting adalah trisula ya, pemberantasan korupsi, salah satunya pencegahan. Berikut ini yang termasuk trisula pencegahan adalah: apakah memberikan hukuman berat kepada koruptor, melakukan OTT,
memperbaiki sistem pemerintahan seperti sistem perizinan, melaksanakan bimbingan teknis tentang korupsi, melakukan penyelidikan hingga penangkapan koruptor. Ini jawabannya adalah C ya. Dan isi dari Trisula pencegahan itu ada memperbaiki sistem pemerintahan seperti pembuatan layanan berbasis online atau tidak berbelit, membuat sistem pemerintahan yang terintegrasi, laporan kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini masuknya budaya barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat, sehingga kedepannya dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, masuknya budaya global dapat kita atasi nih agar tidak menjadi ancaman dengan cara apakah memfilter budaya asing yang sesuai dengan nilai Pancasila, mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat, mengedepankan budaya daerah atau mengutamakan tujuan nasional atau bekerja sama dengan negara lain. Ini jawabannya adalah A ya. Budaya asing yang masuk tidak harus dihalangi, namun difilter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini termasuk dengan termasuk dalam fungsi dari Pancasila sebagai sumber nilai ya. Oke, lanjut nomor 5. Lembaga negara yang menyetujui rencana anggaran dan pendapatan belanja negara RAPBN di Indonesia adalah apakah Kementerian Keuangan, atau Bank Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, atau MPR nih. Ini jawabannya adalah DPR ya teman-teman. D. Oke, lanjut nomor 6. Berikut ini yang termasuk definisi nasionalisme, kecuali cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama. Ini definisi nasionalisme ya, jadi ini bukan. Keinginan kemerdekaan politik, keselamatan negara sebagai harga diri bangsa, ini juga definisi nasionalisme, jadi bukan. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara, atau bangsa dan negara, jelas nasionalisme ya, bukan. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, ini juga definisi nasionalisme ya. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam seni kehidupan berbangsa. Ini jawabannya adalah E ya teman-teman, karena ini merupakan pengertian dari revolusi masyarakat. Oke, lanjut nomor 7. Oke, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting ya. Penting dalam konstitusi, dalam struktur konstitusi Indonesia ya.
Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara, namun pembukaan ini mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan dan semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam alinea ke-1 pembukaan UUD 45 adalah apakah aspirasi untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan, cita-cita Indonesia kemerdekaan untuk menjadi bangsa berdaulat, adil dan makmur, meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas jerih payah sendiri dan merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa, cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia atau berisi tentang dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai UUD. Ini jawabannya adalah A ya. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini menurut UUD 1945 nih sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik konstitusional dengan sistem presidensial. Artinya kekuasaan negara berasal dari rakyat melalui pemilihan umum dan dipimpin oleh presiden. Selain itu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mengawasi kerja presiden. Melalui sistem pemerintahan inilah hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah diatur agar dilaksanakannya dengan seimbang, balance ya teman-teman. Di bawah ini yang bukan merupakan kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah apakah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, kekuasaan presiden tak terbatas, sumber hukum tertinggi adalah Pancasila, Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, atau sistem pemerintahan Indonesia berdasar pada konstitusi. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Berikut ini adalah 7 kunci pokok pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 45 nih. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada konstitusional atau hukum dasar. Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dipegang oleh MPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR dan DPR, melainkan bertanggung jawab langsung pada rakyat. Menteri negara sebagai pembantu presiden bertanggung jawab pada presiden, bukan kepada DPR. Semua kedudukan lembaga negara menjadi sama dan sejajar. Kekuasaan kepala negara itu tak terbatas ya. Oke, lanjut nomor 9. Masyarakat Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan agama tak lantas membuat keutuhan bangsa terpecah nih. Sikap yang perlu ditanamkan dalam setiap individu agar pembaruan sosial tetap dapat terjadi sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah, ini jawabannya adalah C ya teman-teman, tidak memaksakan agama kepada orang lain ya.
Oke, lanjut nomor 10. Di sini spirit nasionalisme muda ditunjukkan dalam peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Soekarni, Kairo Saleh, dan Wikana menculik Soekarno dan Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejarawan Buni Triana menyatakan bahwa pemuda selalu memegang peranan penting dalam setiap perubahan zaman. Jika pemuda tempo dulu mampu mengubah arah bangsa, pemuda saat ini seharusnya mampu pula menjawab tantangan zaman nih. Berdasarkan dengan pemahaman wacana di atas, hal yang pemuda masa kini bisa lakukan adalah, ini jawabannya B ya, mengisi kemerdekaan dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa ini ya, dan menjawab tantangan zaman. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini dasar negara tidak hanya nih menjadi dasar perhubungan antara warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai apakah pergaulan warga negara, partisipasi warga negara, kegiatan dan penyelenggara negara, atau mediator antar warga negara atau pembina negara. Di sini dasar negara itu berfungsi sebagai peletak kaidah-kaidah yang mengatur hubungan negara dengan warga negara serta hubungan pergaulan antar warga negara. Tujuan dari pengaturan itu ialah untuk memelihara ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara dalam pergaulan, interaksi, dan kerjasamanya dalam sesama warga negara. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini Presiden Joko Widodo nih menyatakan kesiapan untuk menggelar konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali akan berlangsung pada hari ini, yaitu 14 hingga 16 November 2022 mendatang. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Selepas mendarat usai melakukan kunjungan kerja ke Kamboja minggu malam, persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semua sudah siap, kata Jokowi. Peran yang diambil bangsa Indonesia dalam G20 sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke apakah 2, 1, 4, 3, atau 5? Ini jawabannya adalah 2 ya. Mengambil peran dalam hubungan antar negara termasuk pada pengamalan sila ke-2. Oke, lanjut nomor 13. Di sini Malaysia pernah melakukan klaim nih bahwa kebudayaan wayang kulit dan batik merupakan budaya asli negaranya. Namun klaim masyarakat terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa wayang kulit dan batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Sikap yang kita ambil adalah apakah menerima klaim masyarakat klaim Malaysia karena ingin menjaga kerukunan dan kedamaian antar negara, atau memulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam, melakukan asimilasi
budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga menghasilkan budaya baru yang akan lebih dikenal atau melakukan protes terhadap klaim Malaysia. Ini jawabannya C ya. Melestarikan budaya merupakan solusi ya, agar kita tidak kehilangan nih budaya dan jati diri bangsa. Oke, lanjut nomor 14. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai apakah fundamental, spiritual, filsafat, material, atau instrumental. Ini jawabannya E ya, instrumental. Nilai instrumental Pancasila merupakan suatu rangkaian penjabaran secara lebih kreatif dan dinamis. Dilakukan atas beragam nilai-nilai dasar Pancasila yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta aspirasi masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila terdapat di instrumental ini juga dapat mengindikasikan jika sejatinya pengamalan Pancasila dapatlah dijabarkan sesuai UUD 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti undang-undang yang mengatur peraturan di dalam sistem pemerintahan. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja part berikutnya ya. Oke, terima kasih.